شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku rahimani wa ikum ajmain, seagung-agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang banyak sekali. Di antara nikmat yang banyak itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah keturunan anak-anak yang soleh. Keturunan atau anak-anak yang soleh ini merupakan sebesar-besar nikmat untuk orang tua. Kenapa Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW katakan, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin." Kata Nabi SAW, jika seorang meninggal dunia, jika keturunan Nabi Adam, maksudnya manusia, meninggal dunia, in qata'a amaluhu, amalnya semuanya terputus kecuali 3. Kemudian Nabi SAW menyebutkan diantaranya awaladun solihun yad'ulahu, atau kata Nabi SAW, seorang anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Subhanallah, ini merupakan investasi dunia dan akhirat ketika seseorang diberikan nikmat berupa anak yang soleh. Ini merupakan seagung-agung nikmat. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa ikum ajmain, para nabi dan rasul, orang-orang soleh terdahulu, mereka memberikan perhatian yang sangat besar untuk anak-anak mereka. Untuk anak-anak mereka sehingga mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 hal berkaitan tentang anak. Yang pertama, anak itu adalah sebagai perhiasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya anak-anak adalah perhiasan. Allah katakan, "Zuyyina lin-nas," telah dihiasi untuk manusia, hubbus syahawat, cinta terhadap syahwat, baik itu wanita ataupun anak-anak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya anak-anak merupakan perhiasan bagi orang tuanya. Kemudian yang kedua, saudaraku rahimani wa ikum ajmain, bahwasanya anak-anak merupakan fitnah. Anak-anak merupakan ujian untuk orang tuanya. Barang siapa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh, itu merupakan kebaikan untuk orang tua di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak selain daripada anak-anak soleh, maka itu merupakan petaka bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya anak-anak merupakan ujian, merupakan fitnah. Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian untuk kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang tua yang senantiasa mendidik anaknya sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Saudaraku rahimani wa ikum ajmain, yang ketiga, bahwasanya anak-anak merupakan musuh. Anak-anak merupakan musuh bagi orang tuanya. Kenapa? Merupakan petaka, merupakan bencana bagi orang tuanya ketika orang tuanya tidak mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, surat At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Fahzaruhum, hati-hati.
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, kalau kalian tidak memarahi mereka, tidak membentak, tidak memarahi mereka, dan memaafkan mereka, memaafkan kesalahan mereka. Udah mau, mereka cuma anak-anak. Kita juga pernah menjadi anak-anak, pernah melakukan kesalahan. Kalau mereka melakukan kesalahan, tidak dimarahi, tapi dinasehati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Kemudian yang keempat, saudaraku rahimani wa ikum ajmain, anak-anak merupakan qurratu a'yun. Anak-anak merupakan penyejuk mata, pandangan bagi kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, penyejuk pandangan untuk orang tuanya, tidak menyusahkan orang tuanya. Kalau diperintahkan nurut, mereka senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Mereka senantiasa melakukan hal-hal yang baik, yang ketika mereka diperintahkan oleh orang tuanya langsung nurut. Itu adalah anak-anak yang soleh, anak-anak sebagai penyejuk pandangan bagi kedua orang tuanya. Dan ini yang kita harapkan, dan ini yang kita cari. Anak-anak yang soleh sebagai investasi dunia dan akhirat kita. Para nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal-hal tersebut di dalam Al-Quran dalam bentuk doa para nabi dan rasul. Di antaranya contoh doa Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Ali Imran ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Nabi Zakaria pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang thayyib, keturunan yang baik sebagai penyejuk pandangan. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau ya Allah Maha mendengar orang-orang yang meminta. Begitu juga orang-orang soleh. Orang-orang soleh terdahulu, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Mereka mengatakan, orang-orang soleh terdahulu berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami keturunan yang bisa menyejukkan pandangan kami, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa ajmain, anak merupakan investasi dunia dan akhirat. Bagaimana mungkin kita mendapatkan anak-anak yang soleh kalau kitanya tidak mampu untuk menjadi orang yang soleh? Oleh karena itu, ketika kita menginginkan anak-anak yang soleh, kita berusaha untuk menjadi soleh. Kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik mereka dengan ilmu agama. Mendidik mereka dengan ilmu agama, ilmu yang mereka butuhkan di dunia dan di akhirat. Dan kita tahu, saudaraku rahimani wa ajmain, ilmu tentang akhirat sangat dibutuhkan bagi kita semua, terutama ketika kita mendidik mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Apa yang bisa menjaga kita dari api neraka, saudaraku rahimani wa ajmain? Yaitu adalah ilmu agama berkaitan tentang akhirat kita. Kemudian selanjutnya, saudaraku rahimani wa ajmain, anak-anak yang soleh itu merupakan anugerah dari Allah kepada orang tua yang soleh. Tidak mungkin orang tua yang tidak soleh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka anak yang soleh. 1001 macam, saudaraku rahimani wa ajmain. Kasusnya sangat sedikit. Dan itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika orang tua menginginkan anak yang soleh, maka dia harus berusaha untuk menjadi soleh dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengangkat derajat seorang lelaki, seorang hamba di akhirat, di surga. Dia sudah di surga, kemudian Allah angkat derajatnya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, anna hadza?" Wahai Rabb, ini derajat yang tinggi ini dari mana? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Min istighfari waladika laka." Ini berasal dari istighfar anakmu untukmu. Kata para ulama, anak yang soleh anugerah untuk orang tua yang soleh. Kemudian yang selanjutnya, saudaraku rahimanallahu ajmain, ketika kita sudah mengajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, kemudian kita berusaha untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.